Ini hari ini gue lagi di Bogor, lagi mau survei sebenarnya. Cuma nih kebetulan ketemu dengan kakak senior, dengan Om Haris, mantan guru gue juga ini. Ini salah satu pentolan ketua pemuda Bogor nih, HAPA dia bilang Bogor. Ini mau ngobrol-ngobrol nih. Ini kita lagi ada di daerah Pancawati yang orang bilang tuh akses ke tempat pariwisata. Salah satu pariwisata yang terkenal itu Kopi Daung nih. Ya, dulu dia bilang jalannya sih nggak gede. Kita mau cerita-cerita 4 meter dulu lewat jalan. Dulu 4 meter ya Om ya. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Ini Bogor sekarang jadi tempat destinasi orang-orang Jakarta untuk cari hiburan ya? Iya, saya kira memang orang Jakarta kalau mau refreshing ke Bogor yang paling dekat, nyaman dan memang alamnya mendukung ya. Nah ini contohnya Om, sorry saya potong. Ini kan masih lahan pribadi dulu. Pada akhirnya mundur. Jadi lah dulu katanya lebarnya cuma hanya satu mobil ya. Sekarang sama warga ada pembebasan supaya mengikhlaskan ya. Jadi padahal ini keuntungan buat warga juga ya kalau dilebarkan. Ya, tentunya faktanya sekarang ini ekonominya berputar di sini. Oh iya. Dulu kalau boleh tahu tentang sejarahnya wilayah Pancawati ini seperti apa Om? Saya sejarah lamanya nggak apa, cuman saya pernah di sini masuk tahun 2006 ya. 2006 ya. Kita masuk, daerahnya memang udah asri karena memang di atas itu ada Tapos, tempat sapinya Pak Harto ya. Tapos ya? Iya. Jadi ini akses ini bisa ke Tapos? Nah, ya? di sebelah kanan sana. Oh, nah, jadi kalau dari bawah itu lurus. Kalau sini kan belok kanan. Nah, dulu akses kendaraan di sini sudah hanya satu mobil. Jalan perkebunan dulu nih. Perkebunan. Nah, lalu pada waktu itu kepala desanya ingin diaspal ya. Kalau ingin diaspal, desa nggak punya anggaran dulu kan. Iya. Nah, jadi harus dihibahkan ke Pemda menjadi jalan milik APBD 2. APBD 2 itu apa? Milik pemerintah kabupaten, sehingga bisa dianggarkan oleh APB, anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bogor. Nah, syaratnya ya asetnya harus milik Pemda. Nah, tapi Pemda minta 6 meter biar 2 mobil, kalau 1 mobil ya. Oh, jadi lebar perahu jalan itu 6 meter. Ya, jadi sebelumnya 4 meter. Ya, jadi tantangan tokoh masyarakat dulu meyakinkan masyarakat untuk mundur. Nah, untuk mundur sehingga jalan itu bisa dihibahkan, jadi menjadi lebar dari 4 meter jadi 6. Jadi ada apa namanya, strategi ya. Ya. Jadi kalau jalan desa kan nanti dia harus dibiayai PBD Des. Nah, tapi kalau jadi jalan Pemda ya tanggung jawab Pemda Kabupaten lah. Setelah diluaskan kan suasananya bagus, enak ya. Jadilah berputar ekonomi sini karena buat orang Jakarta nyaman datang sini. Tahun berapa waktu itu tuh? Ingat nggak? 2006 ya. 2006 ya. 2011 sekarang. Berapa tahun itu? Ya, jadi masyarakat dulu juga tokoh masyarakatnya butuh waktu 1 tahun lebih untuk meyakinkan masyarakat untuk mundur. Dari mama melepaskan ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, 1,5 meter. Nah, sehingga akses menjadi besar. Nah, setelah itu clear dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Bogor sehingga pengaspalan jalannya, pengecorannya itu menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten Bogor. Tapi secara ini kan setiap tempat hiburan atau tempat destinasi pariwisata ya. Ke Tapos itu. Sampai ke situ ya. Nah, ke atas itu tadi dulu sempit jalan. Oh, jalan ke bawah gitu ya. Kalau dulu ini sudah segini adanya. Jadi kalau berarti udah ke Pemda, berarti ada pemasukan juga buat Pemda ya? Setelah menjadi wisata gini kan ini kena pajak. Ya, pajak restoran kan. Iya, pajak pariwisata. Main gede juga ya. Jadi kalau Om Haris bilang potensi Kabupaten Bogor yang perlu dikembangkan selain pariwisata itu apa? Kabupaten Bogor selain wisata tentu pertanian ya. Pertanian. Ya? Walaupun lahan-lahan produktif pertanian itu semakin hari tergerus oleh dunia industrinya Pak Margo nih. Nah, di properti ya. Tapi kalau lihat potensinya masih sangat besar untuk di sektor pertanian dan peternakan. Kenapa saya melihat di pertanian dan peternakan? Karena pangsa pasar untuk hasil tani dan hasil peternakannya itu memang sudah di Jabodetabek. Jadi secara ekonomi dia sudah mempunyai yang disebut yang keunggulan komparatif. Dari transportasi dia murah. Aksesibilitasnya juga jauh ya. Kedua,
banyak ahli-ahli pertanian dan peternakan di Bogor. IPB ada di Bogor. Oh Nah, iya benar. jadi kalau menurut saya kita perlu lebih concern lagi di sektor pertanian ini. Untuk Selain di pariwisata daerah-daerah pertanian yang ya. ada di belakang. Nah, pariwisata itu kan syaratnya akses kendaraan, infrastruktur jalannya harus bagus ke sana. Nah, kedua selain itu sebenarnya adalah pariwisata itu yang paling penting. Nah, ini menurut saya buat Kabupaten Bogor agak bahaya nih. Apa tuh? Mendidik warganya menjadi sadar wisata. Dan tempat wisata itu pertama harus ramah, terbuka. Betul. Kemudian membuat para wisatawan nyaman. Coba bayangkan, you datang ke tempat wisata, lalu di situ setiap 20 meter ada yang ngecek. Nah, kalau cuma ngecek nggak galak-galak sih, mungkin juga orang nggak. Tapi setidaknya orang terganggu walaupun nggak galak. Apalagi sampai kayak galak-galak itu. Nah, ini kan bahaya. Jadi perlu ada pendidikan karakteristik masyarakat untuk menjadi daerah wisata. Nah, yang kurang itu menurut saya di Kabupaten Bogor itu satu infrastruktur, kedua adalah mendidik, membiasakan masyarakat menjadi daerah wisata. Ini juga kan secara alamiah ini lama, tidak langsung serta merta. Secara alamiah dimulai dulu ada villa-villa kecil, datanglah orang kemudian terbukalah dengan orang luar, pelan-pelan, lama-lama begitu ramai ini menjadi lapangan kerjaan mereka. Oke, kalau kita bicara pariwisata, tentunya kan identik, kalau Indonesia kan identik dengan Bali ya. Kita tahu Bali itu kan udah mencakup pariwisatanya seluruh dunia. Nah, kembali lagi ke sumber daya manusia, ada namanya itu bagaimana orang itu bisa menyambut sebagai ramah. Itu kan perlu namanya pendidikan atau training. Itu bisanya pihak mana tuh yang untuk bisa sumber daya manusianya di wilayah setempat yang bisa mendidik seperti itu? Saya kira semua pihak ya. Pertama pemerintah daerah, dinas pariwisata bisa turun bersitu. Dinas pariwisata ya, Kabupaten Bogor terutama ya. Kabupaten Bogor bisa membuat program pelatihan di tiap-tiap desa. Bagaimana anak-anak muda di situ diajarkan kalau kita mau jadi wisata, kita harus bersikap seperti ini. Nah, lalu persiapan-persiapan keterampilan apa yang kita miliki. Nah, bayangin di sini dibuka tempat wisata, rumah makan banyak ya, kayak tadi Kopi Daung lah ya. Kopi Daung. Sebut ya. Ini kita dari Kopi Daung ya. Nah, dari Kopi Daung. Kalau anak-anak sini nggak bisa menjadi waiters, nggak bisa jadi pelayan yang baik, sebayangin akhirnya ngambil dari daerah lain. Jadi sebenarnya mengurangi manfaat yang diterima untuk lokal sini. Jadi kalau mau lebih manfaat ya harus meningkatkan juga kapasitas keterampilan mereka. Dinas pariwisata. Mungkin desa setempat kali ya. Sama pemerintah desa. Okay. Kedua ya saya kira semua kita punya kesempatan untuk itu. Kan bisa aja Arebi kerjasama dengan desa ini mengajarkan beberapa yang kita miliki aja. Nah, kalau yang wajib kan pemerintah, tapi masyarakat kan punya apa namanya, diharapkan juga untuk ikut partisipasi dalam pembangunan ini, terutama bicara pariwisata ya. Nah, tadi Bapak Margo bagaimana mengajarkan masyarakat sini bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para tamu. Lalu bagaimana infrastruktur dirawat. Kan beda juga kalau umpama kita lewat kiri kanan nih rumputnya bagus kayak di Bali itu rapi. Kalau di sini kadang-kadang masih ada yang tinggi nggak berapa bulan nggak terawat. Nah, ini perlu penyadaran. Itu yang menurut saya perlu dibangkitkan kembali, jiwa gotong royongnya dan sebagainya. Oke. Nah, kita bicara Bogor terutama kabupaten ya. Tentunya kan ada wilayah-wilayah. Kalau Bogor orang taunya identik kalau pariwisata kan ke puncak ya. Ke puncak Cisarua puncak. Nah, kalau menurut Pak Hari sendiri, pengembangan yang bagus sebenarnya yang belum tergali sama Pemda atau masyarakat nganggah, karena kalau menurut saya itu perlu juga branding atau promo yang dari Pemda atau pariwisata setempat. Daerah mana tuh Bogor yang bisa dikembangkan bagus tuh? Saya keliling lihat, saya boleh bilang hampir semua wilayah Bogor potensial. Tapi ada potensi besar yang hari ini belum bisa digali maksimum, yaitu adalah jalur Bogor Barat, mulai dari Dramaga sampai Singa. Kenapa ini nggak tergali? Karena infrastruktur jalannya itu masih macet kalau ke Bogor Barat. Siapa yang mau datang wisata kalau macetnya sampai 3 jam 4 jam, itu habis di jalan waktu itu. Nah itu juga sekarang kayak puncak kan menjadi juga tidak mendukung ya ketika macetnya udah. Walaupun saya lihat pemerintah lagi berupaya nih gimana cara macet itu diatasi. Nah jadi saya kira pemerintah harus fokus lah ngatasin gimana ketika pengunjung datang kan sekarang orang pakai mobil banyak kan. Nah jadi gimana caranya pakai mobil itu nyaman datang ke tempat wisata itu tanpa melalui dihalangi oleh macet-macet itu.
Jadi Bogor Barat itu potensi wisata itu lebih condong ke alam atau wisata ke mungkin kulinernya atau apa tuh? Kalau Bogor Barat tidak ke kuliner Pak. Kalau kuliner tuh kita harus akui masih kota Bogor lah. Oke. Nah, kuliner tuh masih kota Bogor, tapi Bogor Barat tuh dari ke alamnya. Alam ya. Kalau bicara alam ya kalah lah di sini nih. Di tempat kita sekarang nih kalah dibanding Bogor Barat. Kalah ya? Iya kalah. Jadi sesekali Pamargo kita sana. Tapi sana kita harus pakai katana saya ya. Pakai katana. Kalau punya pakai Pamargo ini kita nggak tahu nih nyampenya kayak gimana ya Mas sini ya. Karena alamnya masih benar asli ya. Asli. Dan memang tanjakannya mantap ya, curam-curam. Tapi disitulah seninya ya. Kalau misalnya nih ada investor atau ada orang yang punya duit, berarti boleh dong mengajukan dibenamkan di pariwisata di Bogor Barat ya? Oh, sangat mungkin. Tapi kan investor dia pasti sekarang ini lagi wait and see ya. Kenapa? Dia nunggu infrastruktur transportasinya itu menjadi tidak macet. Nah begitu nggak macet, pasti berlomba-lomba lah investor itu. Karena saya juga udah ngecek beberapa daerah kemarin kayak Pamijahan, harga tanah udah tinggi dan itu lebih dominan banyak orang Jakarta. Artinya orang Jakarta sudah berpikir kayak dulu membeli di puncak itu satu saat ini jadi tempat villa-villa. Udah pastikan tuh beli di situ tuh untuk investasi. Tapi kalau bicara akses ya setahu aku ya, kan ke Bogor kan sekarang ada namanya BOR ya. Bogor Auto Ring Road yang dari Sentul tembus ke Bogor Baru, terus kalau nggak salah ke Jasmine ya. Atau ke Batu Parung ya. Betul. Bukan ke daerah situ bisa terjangkau kalau memang arahnya ke IPB, ke Ciampea atau ke Lewiliang mungkin. Kalau menurut saya sih jika macet mulai dari sebelum IPB sampai dengan Lewiliang itu teratasi, lancar aja. Tidak perlu ditambah luasan jalan. Yang penting lancar. Nah, apa sih sebenarnya perlu dilakukan untuk lancar itu? Kalau menurut saya melihat ada peluang sebenarnya, yaitu meluaskan di pertigaan-pertigaan yang menjadi crowded itu. Nah, sehingga umpama di sini angkot-angkot yang disebut odong-odong ya, mereka bisa parkir di samping sehingga orang dengan lebih mudah manuver. Ini kan persoalannya terganggu dengan gitu-gitu sehingga lebih lama. Sehingga waktu jeda orang berhenti di jalan lebih lama. Nah, itulah yang membuat antrian panjang. Kalau itu bisa diselesaikan tiap perapatan. Ingat dulu Mas Margo, si kuliah kita dulu, Gunung Batu itu macetnya juga di perapatan itu. Gunung Batu Pasir Kuda ya. Ya, lalu saya ingat pemerintah Kota Bogor membebaskan lahan kiri kanannya, diluaskan, sekarang nggak macet. Nah, jadi dibuat reengineering lah terhadap ruas-ruas jalan itu, terutama di perapatan. Mungkin ada kos-kos membebaskan lahan di situ. Tapi ini saya kira kan tanggung jawab pemerintah lah mikirkan itu. Kalau itu diluaskan lancar, lebar jalan sudah cukup. Nah, sehingga kalau lancar maka perjalanan ke sana itu dari tol Jasmine umpama itu hanya cukup 1 jam. Ke daerah itu pasti yang selama ini numplek ke puncak itu akan terbagi. I see. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nih mau investasi nih, ini salah satu destinasi yang belum terjamah. Mungkin analogisnya itu kayak wanita belum dibedakin, belum disalon, yaitu di Bogor Barat. Karena kalau ke depan itu udah rame, udah banyak ke sana, tentunya harga tanah di sana akan meroket berkali-kali lipat ya. Betul. Tadi Pak Haris bicara pertanian nih. Nah kan pertanian. Nah pertanian Bogor itu yang dominan tuh apa sih? Gua juga di Bogor kan tahu tuh. Tiap daerah itu punya ini masing-masing. Karena gini, pertanian itu ada 2 yang harus mendukung. Pertama alam, baik suhu cuaca, curah hujan, dan kondisional tanah, lahan ya. Lalu kedua adalah keterampilan masyarakatnya, keterampilan petaninya itu. Nah, kalau saya lihat, kalau Bogor nih pertaniannya itu lahan dan sangat mendukung, termasuk cuacanya ya. Nah, hujan beda kalau saya ke Sulawesi umpama ke kampung saya, itu setahun hanya bisa 2 kali tanam. Di sini bisa terus menerus. Kenapa? Karena hujan hampir terus menerus. Sedikit sekali kemarau, paling juga 1 bulan. Nah, sekarang kita tinggal lihat tiap-tiap daerah itu punya keterampilan masing-masing. Umpama daerah sini dia hanya bisa palawija. Nah, di sini dia bisa nyapa. Nah, jadi Bogor ini semua jenis tanaman saya lihat bagus lah. Potensinya sangat bagus. Sangat bagus ya. Tapi kalau bicara lahan pertanian kan perlu lahan luas ya.
Di wilayah mana ya Bogor yang masih lahannya masih bisa dikembangkan untuk pertanian? Semua masih luas, Pak. Masih luas. Iya. Kabupatennya ya? Iya, kabupaten masih sangat luas. Di Bogor itu pertaniannya juga bisa luas ya. Bisa luas. Cakupannya. Kalau peternakannya? Peternakan sangat potensial. Tanaman makanan ternak apa yang Pak Margo nggak bisa tanam di Bogor ini, dan binatang apa yang Bapak nggak bisa ternak di sini? Lalu bicara potensi pasarnya, Bapak tahu kita ini impor besar-besaran daging. Ini cuman harus serius diolahnya. Jadi polanya bukan lagi pemberdayaan cara-cara yang dilakukan di birokrasi ya, tapi sudah harus lembaga bisnis yang ngurus. Jadi benar-benar Bogor itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan: pariwisata, pertanian dan peternakan ya. Walaupun untuk Kabupaten Bogor masih lebih dominan industri ya. Ada kelemahan Pak, kita fokus di industri itu. Iya. Kalau di industri buat pemerintah daerah memang iya, karena ada pajak-pajak yang masuk di situ mudah dan besar ya. Tetapi jangan lupa bahwa setiap industri yang berkembang tidak serta-merta atau tidak maksimum menjadi yang manfaat maksimum buat masyarakat lokal. Kenapa? Masyarakat lokal ini tidak punya keterampilan untuk industri itu. Pak Margo mau buat industri apa di sini ya, yang keserap hanya berapa persen Pak? Akhirnya apa? Urban terjadi di situ. Dari mana? Dari Sulawesi lah, dari Kalimantan lah, dari Sumatera lah, ya kan? Dari Jawa lah masuk ke situ. Nah, itu akan menjadi beban sosial baru bagi pemerintah. Nah, dari sisi lain uang iya betul. Nah, tapi jangan lupa dari sisi masyarakat lokalnya akan berubah menjadi daerah industri. Di situ muncul masalah-masalah sosial baru. Nah, Bapak bisa lihat bagaimana dulu Cilengsi, gimana dulu. Iya. Ngomong-ngomong sebelah mana kita? Kita cari aja di sebelah kiri kanan nih Pak, pelan-pelan. Yang Pak Haris udah ini. Rasanya Oke, teman-teman thank you ya. Ya. Teman-teman thank you udah ngomong dengan Om Haris. Ntar kita dilanjut lagi. Kita lagi mau nyari makan ya. Sampai ketemu lagi kita bicara mengenai kelebihan Kota Bogor dan potensi Kota Bogor yang harus dikembangkan ya. Karena Bogor itu merupakan penyangga ibu kota Jakarta. Orang-orang Jakarta pada serius larinya ke Bogor kan. Accessibility yang menuju ke Bogor lewat jalan tol Jagorawi ditempuh hanya 1 jam 60 menit. Kita lihat Sentul aja udah gila-gila banget sekarang. Jadi kuliner destinasi. Kalau puncak macet orang larinya ke Sentul. Alternatif mungkin bisa lari ke Pancawati, ke sini ke Ciawi, atau entah tadi itu yang di Sukaraja, itu yang di Bogor Barat itu. Ya, thank you teman-teman.